Daerah pesisir merupakan daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pantai terbanyak di dunia. Bahkan Indonesia didaulat sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ini artinya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan menguntungkan sekali. Apabila benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berskala besar maupun skala kecil. Begitu pula dengan Provinsi Kepulauan Riau. 94% wilayahnya yang merupakan kelautan adalah potensi besar untuk mendapatkan peluang usaha. Salah satunya di Kota Tanjung Pinang, tepatnya di sepanjang pesisir Teluk Kriting. Membahas mengenai peluang usaha, ada banyak peluang bisnis yang cocok dan sesuai untuk daerah di sekitar pantai. Kemudian dipadukan pula dengan muatan lokal dan potensi kekayaan alam. Misalnya, kafe dengan konsep kekinian yang memanfaatkan sahdunya suasana sunset dan sajian kuliner lokal. Suzarlis, salah satu pelaku usaha di Tanjung Pinang, melihat peluang tersebut. Ia memanfaatkan potensi alam dan geografis tempat tinggalnya yang berada di pesisir pantai Teluk Kriting, Tanjung Pinang. Ia membuka usaha kedai kopi dengan sajian-sajian kuliner khas Melayu untuk menarik para wisatawan lokal maupun Nusantara. Suzarlis hadir di Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kalyamsi, hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa sekalian, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Saudara para pemirsa sekalian yang berada di luar, tetap mematuhi protokol kesehatan. COVID masih ada, masih jadi ancaman, dan sekali lagi saya mengingatkan melalui program ini agar kita lah menjaga kesehatan kita, kita lah menjadi dokter kita yang mematuhi semua protokol kesehatan ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita hidup normal seperti masa-masa sebelum ada wabah penyakit ini. Baik, para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi pada acara Highway 1 jam bersama Rida Kalyamsi. Minggu Senin tanggal 23 November. Sekarang ini kita mengundang seorang entrepreneur muda, seorang pengusaha muda, seorang pengusaha yang sebenarnya sudah jatuh bangun dalam bisnis dia, sudah bertahun-tahun, dan dia juga seorang ASN, aparatur sipil negara, dan ternyata seorang ASN juga bisa berdagang, bisa sukses. Ini dia tamu kita minggu ini, Bro Suzarlis Soot. Ini owner Sarang Sembilang, dia suka untuk kedai kopi. Saya bilang kafe lah, kata lebih modern, tapi dia bilang kedai kopi lebih terasa Melayunya, lebih terasa keprinya itu. Jadi kedai kopi dia ini diberi nama Sarang Sembilang, sebuah nama yang sangat menarik. Kita coba bincang-bincang pagi ini dengan Pak Suzarlis, bagaimana dia menemukan ide membuat kedai kopi dengan kuliner utama andalannya ikan sembilang, dan bagaimana ikan yang biasanya di lumpur-lumpur yang biasa menjadi ancaman menyengat kaki orang seperti ini tiba-tiba menjadi makanan yang luar biasa. Ini sama dengan campaign kita yang sudah misalnya orang belum sah kalau ke Tanjung Pinang kalau belum pergi ke kedai kopi Skana. Nah, ini di kedai kopi ada makanan khas asam pedas ikan sembilang. Nah, ini sudah 2 tahun Pak Suzarlis mengelola dan kelihatannya sukses. Saya dengar tiap malam penuh dia punya kedai kopi yang di Teluk Kriting itu. Pak Suzarlis, cobalah cerita kepada pemirsa kami ini sebetulnya bagaimana Anda ini memulai usaha dulu, mengapa Anda menyukai usaha, karena Anda ini sudah di pegawai negeri. Biasanya pegawai negeri ini sudah puaslah dengan gaji setiap bulan, nunggu pensiun saja, tak ada motivasi untuk. Tapi Anda ini
saya dengar jatuh bangun dari tahun ke tahun tak pernah kapok-kapok berdagang. Baik, silakan Pak Zarlis, ada waktu sesi pertama ini sekitar 15-20 menit, silakan. Ya. Terima kasih Haiwai. Saya Suzarlis Songot, bapak saya seorang guru, dan dari bapak saya selalu dimotivasi untuk bekerja keras dan berpikir kritis. Di mana nih hasil dulu ini? Pak Zarlisnya asal Tanjung Pinang atau asal mana di Kepri ini? Ya, saya SD-nya di Pulau Mensana, itu Senayang. Oh, Mensana ya, Pulau Mensana. Senayang, tempat ikan. Pernah buka kelong juga di sana. Pernah jaga kelong, pernah mancing. Hasil pancingan juga kita buat ikan asin. Ikan asin. Gitu. Kemudian juga saya tadi belum memperkenalkan diri. Saya sebenarnya biasa dipanggil Pak Ngah. Pak Ngah. Ya, biasa dipanggil Pak Ngah. Memang jiwa wirausaha itu ternyata memang harus tumbuh dari SD, masa kecil, dari masa kecil. Jadi saya tuh masa kecil saya di Pulau Mensana, sebuah pulau dekat Benan yang sekarang jadi pusat pariwisata juga. Ya, di Kabupaten Lingga ya. Ya, Kabupaten Lingga. Kemudian di situ di Pulau Mensana itu saya karena jiwa bisnisnya ada, itu setiap kali sekolah saya buat kantong-kantong kresek itu ada permen, ada balon, ada makanan untuk jajan-jajan anak-anak, itu kemana-mana saya bawa. Kemudian juga tiap kali pergi sekolah itu saya selalu membawa lase gitu. Kemudian dan dagangan yang lain juga. Kemudian SMP saya di Dae karena saya bapak Dae, ibu Pekake, itu tempat ikan semilang juga di Pekake itu selain ada sagu. Kemudian kalau di Dae ini jadi Pak Suzarlis ini sudah tahu, sudah kenal dengan ikan semilang sejak kecil ya? Iya, sudah sejak tahu betul hasil ikan semilang nih. Sudah sejak kecil. Kena sengat belum, tapi kalau kawan-kawan saya yang punya sengat itu kalau di pulau itu kena sengat semilang itu biasa panggil dukun gitu. Nah, padahal kan bawa ke mantri atau pakai pijar korek api itu bisa sembuh gitu. Nah, jadi kita udah tahu lah. Sekarang kalau sekarang kita udah tahu kalau kena sengat pakai apa gitu kan. Gitu. Tak payah ke dokter lagi lah gitu. Karena kita dari kecil itu untuk ikan semilang ini kita memang penikmat semilang. Jadi sebelum adanya kedai kopi Sarang Semilang, kita sudah sangat sering makan asam pedas semilang itu, dan itu memang kesukaan kita dan teman-teman juga. Kemudian juga ini Pak Ngah pandai masak asam pedas itu. Sejak kecil sudah belajar masak ikan kata sampai ikan semilang. Iya, kalau masak itu macam-macam gitu. Selain asam pedas, semilangnya juga bisa dimasak sambal hijau. Nah, itu kadang-kadang kalau di Tanjung Pinang ini kita menyesuaikan dengan masyarakat yang ada yang belum kenal dengan semilang. Mereka selalu berpikir semilang itu ya ikan lele. Jadi caranya kita siapkan juga ikan semilang masak cabai hijau gitu. Oke, jadi Pak Ngah ini sebelum membuka kedai kopi Sarang Semilang, kan Pak Ngah ini sudah punya riwayat bisnis. Sejak dulu pernah dagang apa saja sebelum selain masa kecil sekolah oke lah banyak kue banyak orang seperti itu, tapi setelah dianggap betul-betul berdagang lah itu sebelum itu apa yang didagang Pak Ngah? Di saat saya kuliah kemarin, saya kuliah di Pekanbaru di Undri, itu setiap kali baliknya saya bawa kain batik, bawa batik dari sana, saya jajah, kemudian jualnya tuh orang bayarnya pakai ansur. Kredit itu lah. Kredit. Jadi pedagang kredit batik dulunya. Kemudian juga di Pekanbarunya saya usaha dengan kawan-kawan yang sekarang Ayat Cahyadi itu wakil wali kota, itu sama dengan saya. Kemudian Hanapi juga
Hanapi Ekra. Nah, Itu sama dengan saya. BKD. Saya yang memproduksi telur asin. Telur asin itu saya produksi. Hanapi, kemudian Ayat Cahyadi yang sekarang wali kota, yang Hanapinya ikut menjual dengan telur asin itu dengan sepeda gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Hanapi, Pak Ayat Cahyadi yang wakil wali kota Pekanbaru bisa menyaksikan Tanjung Pinang TV, mungkin ya. Dia bisa ditonton di Ceria TV dia. Bagaimana kita dulu memulai bisnis walaupun kecil-kecilan, tapi kedai yang di Pekanbaru itu rata dengan telur asin kita gitu. Itu mulai bisnis. Pakai merek waktu itu? Telur asinnya tidak pakai merek, karena masih pada telur asinnya, tidak pada mereknya. Telur asinnya ya. Jadi ya setelah telur asin kembali kita ke Tanjung Pinang. Kembali ke Tanjung Pinang kita ternak kambing. Ternak kambing. Ternak kambing juga gagal karena yang namanya barang hidup itu harus betul-betul jadi perhatian kita. Sudah jadi pegawai negeri waktu itu belum? Sudah. Untuk ternak kambing sudah pegawai negeri? Sudah. Pegawai negeri tahun berapa? Sudah pegawai negeri tahun 92. Tamat sekolah, kuliah langsung masuk jadi pegawai negeri? Iya betul. Kebetulan dapat istri dari STAN. Tinggi Akuntansi Negara, mungkin itu juga membuat dorongan bagi saya. Kalau istri ini kan kalau orang STAN ini kan cara ngatur keuangannya kan bolehlah begitu. Kemudian juga kambing gagal. Kemudian kita buka kedai sembako. Kedai sembako. Karena kedai sembako itu omsetnya agak kurang lah gitu, karena ya mungkin letaknya tak begitu tak strategis, itu kita tinggalkan. Di Teluk Keriting juga? Iya, di Teluk Keriting juga. Kemudian sampai sekarang juga kita ternak ayam. Karena banyak ayamnya, sudah pernah sampai berapa ribu ekor? Taklah beribu, cuma ratusan. Itu kalau kita pelihara secara tekun, insya Allah sukses gitu. Nah, kemudian juga ada peluang untuk buka usaha yang sebelumnya juga kita belum tahu kalau lokasi itu memang berprospek dibuat kedai kopi, karena sesuai dengan anjuran ibu dokter. Nah, ini kebetulan semalam saya dapat pengetahuan juga dari seorang ibu dokter. Kalau kita ngopi, ngobrol segala macam, makan, itu lebih bagusnya di ruang terbuka. Jadi alhamdulillah saat ini kita kembangkan lagi usahanya. Ini yang artinya setelah gagal usaha-usaha lain akhirnya menemukan ide tak kedai kopi. Kalau saya tidak menyebut itu gagal, tapi karena kemarin itu mungkin kita terlalu banyak pekerjaan, tidak kita tanggung sendiri. Mungkin karena pengaruhnya dari ASN, pegawai negeri, kita juga kurang mantau, tidak fokus. Karena kemarin kan saya sempat di humas protokol, jadi kan sibuk kemana-mana. Jadi jarang diawasi lah begitu. Awasi bisnisnya, tidak fokus, bahkan tidak berkembang, bukan gagal, bisnisnya berkembang. Menurut saya tidak gagal, itu akan saya kembangkan lagi. Tetap akan diteruskan, tetap punya keinginan untuk bikin ternak kambing, ternak ayam. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Bukan beli kebun, beli tanah segala macam biasanya. Sudah. Kita ada kebun, ada ruang ternak, ada kedai sembako. Berapa hektar tanah yang sekarang? 4 hektar. Besar itu. Bisa ternak ayam, ternak kambing, tanam apa-apa lah sekarang semuanya seperti itu ya. Tak besar lah. Yalah. Tapi kita karena background kita pertanian, jadi kita lulusan pertanian, jadi kita lebih memilih itu bidang bisnis itu yang berhubungan dengan memakan. Sektor pertanian, sektor kuliner. Kuliner kan hubungannya dengan pertanian sangat dekat gitu. Karena misalnya kita di kedai kopi ini kan butuh
cabai, butuh pisang. Nah, kalau pisang itu kan tak kurang 10 kilo satu malam selesai juga bikin kan? goreng pisang ya. Untuk goreng pisang gitu. Jadi itu yang ya artinya setelah sekarang bisa lebih fokus berdagang sekarang dengan setelah punya waktu yang lebih banyak sekarang kayak yang lalu-lalu itu kurang berkembang karena Anda tidak fokus. Ya, mungkin karena jabatan sebagai ASN itu memerlukan Anda lebih mengabdi pada negara sebagai pegawai negeri. Jadi usaha sebagai sampingan. Tapi sekarang Anda akan tetap seperti itu atau memilih yang lebih fokus tapi tetap tidak mengabaikan kedudukan sebagai pegawai negeri. Kalau soal fokus, saya lebih fokus di ASN-nya, di pekerjaan kedinasan. Karena untuk pengelolaan administrasi dan segala macam manajernya itu saya serahkan ke anak. Kemudian usahanya. Anak udah umur berapa sekarang? Memanajer anak udah umur 23 tahun. Oh, sudah bisa berdagang. Sedang kuliah dia. Kita Pinang. Iya, di Pinang juga. Jadi artinya untuk membantu manajernya anak, kemudian untuk mengelolanya istilahnya semacam direkturnya lah begitu. Nah, itu istri. Karena alhamdulillah istri ini beruntung juga lah saya dapat istri yang pintar mengatur keuangan gitu. Karena sekolahnya mungkin mungkin karena latar belakangnya dulu di STAN itu mungkin bisa mengelola keuangan. Ya mungkin kalau saya ngelola udah selesai, Pak. Karena saya suka ngobrol, suka ngopi kan. Pak Ngahen terkenal orang udah kopi soalnya di mana-mana, banyak kawan kan. Ya, jadi kita memang bisa untung habis. Kebiasaan kebudayaan orang kita Kepulauan Riau ini kan ngopi. Nah, gitu. Biasanya ngopi. Jadi tiap hari itu memang mesti ngopi untuk mendapatkan informasi segala macam gitu kan. Oke, jadi fokusnya tadi tetap pakai pegawai negeri, tetap karena itu sebagai karir. Tapi bisnis tetap dikembangkan oleh keluarga, istri yang kita ngawasi aja. Ternyata jauh lebih menemukan roh bisnisnya sekarang ini. Gitu. Karena ada yang mengatur, ada yang bantu keuangannya, operasional sehari-harinya. Jadi Pak Ngah hanya tinggal mencari ide-ide saja. Mencari ide. Kemudian juga kalau pegawainya kurang, ini kan ada sekitar 19 orang itu kan yang kita pekerjakan. Ya kita kalau kita ikut turun tangan, kadang kita mengorder. Mungkin kalau untuk Rida ke sana, mungkin tak heran lah kalau saya nyuci piring kadang gitu. Kadang saya masak itu kan itu biasa itu. Oke Pak Ngah, kita break dulu sesi pertama nih. Hai. Kita break dulu pada sesi pertama, nanti kita berjumpa pada sesi yang kedua dengan cerita Pak Ngah yang lain lagi. Baik.